Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bidzikrihi wa bidzikri asma'il husna. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Shalli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, nabiyina Ahmad, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat Perti Kurma, percikan tinta kuliah Ramadan. Insyaallah kita akan mencoba mengulang-ulang kembali, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah, terutama yang berkaitan dengan makanan-makanan rohani. Makanan rohani yang paling besar, paling tinggi adalah al-ma'rifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu adalah tugas kerohanian yang mesti dijalani oleh seorang hamba kepada Allah. Oleh karenanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan muridnya Sa'id bin Jubair, sebagaimana dinukil oleh banyak ahli tafsir dan juga Qadhi Iyad di dalam mu'allafat karya-karya mereka, bahwa makna ayat daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali tugas utamanya, wazifah yang tertingginya, misi utamanya adalah mengenal akan aku. Inilah terjemahan para sahabat, para ulama tabi'in. Namun karena keterbatasan bahasa zaman ini, kita sering menerjemahkan liya'budun hanya sebatas ritual, untuk beribadah kepadaku. Betul, jika terjemahan ibadah itu kita perluas, salah satu imam salafus saleh yang menjadi manhaj daripada kita mengamalkan salah satu pilar keislaman itu ihsan atau tasawuf, yaitu Imam Junaid. Beliau mengatakan dalam risalahnya, afdhalul ibadat, ya, ibadah tertinggi adalah al-ma'rifatu billah, kegiatan, aktivitas mencari ilmu tentang Allah, mengenal Allah, membicarakan Allah. Jika kita ingin mengenal seseorang, maka kita akan mengenal dari namanya. Lalu kita mengenal sifatnya, barulah mengenal sosoknya. Maka jika ingin mengenal Allah, mulailah dari mengenal asma'nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahil asma'ul husna. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Apabila kalbu kita ini terasa gelap, terasa banyak karakter-karakter buruk yang dipengaruhi oleh nafsiyah, keakuan, kedirian kita ini yang penuh kegelapan, maka salah satu cara membersihkannya adalah memperbaharui persaksian kita kepada Allah dengan memperbaiki makrifat pengenalan kita terhadap nama Allah. Jadi, saudara-saudaraku, kajian makrifat bukanlah kajian yang tinggi, itu adalah kajian yang basic. Itu adalah kajian yang aslul usul. Dia adalah usul, adalah pokok dari semua pokok ibadah. Apabila seseorang sholat tidak ada mengenal apa yang dia sembah, maka sholatnya sia-sia. Jika seseorang berpuasa, haji, umroh, berjihad, berzakat, dan segala macam aktivitas ibadah, jika ia tidak mengenal untuk siapa dia berbuat, maka dia sedang berbuat untuk hal yang kosong. Itulah sebabnya masuklah ke dalam diri manusia ada perasaan iri, dengki, sombong, bahkan riya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dia berbuat untuk siapa. Maka mengenal Allah itu kenapa dia aslul usul. Dia adalah pokok dari semua pokok-pokok persoalan atau tugas-tugas kerohanian. Karena jika mengenal pangkal ini, kita akan mengenal ujung tujuan utama kita hidup di dunia. Oleh karenanya, jika ditanya, apa misimu hidup di dunia? Misiku hidup di dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah duduk, janganlah diam, janganlah berbicara, janganlah diskusi, kecuali ujungnya membicarakan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas kita, apakah itu duniawi, maka kita harus memulainya dari pokok ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, lalu dalam Al-Quran, adakah ayat yang memerintahkan
selain ayat surat Az-Zariyat tadi, itu ada ayat yang sering kita baca dan kita gunakan dalam tahlil-tahlil kita adalah fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah terlebih dahulu, ilmuilah terlebih dahulu, mengertilah terlebih dahulu, bermakrifatlah terlebih dahulu, barulah kemudian kita mengatakan la ilaha illallah. Hari ini sepertinya terbalik, orang membaca la ilaha illallah dulu dengan angka-angka yang sangat fantastis, tapi kurang mengenal apa yang dia nafikan la ilaha, apa yang dia isbatkan, yang dia tetapkan, yang dia tancapkan dalam dirinya illallah. Akhirnya kalimat yang besar ini, kalimat yang agung ini menjadi tidak agung. Sahabat-sahabat karena Allah, maka dalam Al-Quran dikatakan waladzikrullahi akbar. Sungguh mengenal Allah, sungguh menyebut nama Allah, sungguh merasakan kehadiran Allah, itu adalah akbar. Maka setiap nama, setiap kata yang tidak ada nama Allahnya, dia menjadi kecil. Setiap rasa yang tidak ada rasa yang terhubung kepada kebesaran Allah, dia menjadi sirna. Setiap ibadah, setiap ritual yang tidak ada koneksi kepadanya, semuanya terputus. Sahabat-sahabat bukan Allah, oleh karena itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang beriman, ya, banyak-banyaklah berzikir, ya, dengan zikir yang sangat banyak sekali. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Wazkurullaha, di dalam Al-Quran, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah menyebut nama Allah, banyak-banyaklah mengenal Allah, banyak-banyaklah terkoneksi kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang paling beruntung. Oleh itu, sahabat-sahabat karena Allah, jika waladzikrullahi akbar, menyebut nama Allah itu besar. Jika ingin mengenal siapakah makhluk yang paling besar di alam semesta ini, orang yang paling mengenal Allah, dan yang kedua orang yang paling banyak mengenal Allah, dan yang ketiga orang yang paling banyak berbuat untuk Allah, dan terakhir orang yang paling banyak menyebut-nyebut nama Allah. Dan siapakah itu? Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita sepanjang masa, yang dirindui oleh semua nabi-nabi akan kehadirannya. Setiap nabi menginginkan menjadi umatnya. Maka apatah lagi kita yang tiada apa-apanya di sisi Allah. Mari mengingat Allah, mengikuti kualitas rohani baginda Rasulullah SAW. Itulah inti daripada tugas kita mengenal Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.